Shalom saudara-saudara seiman, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita apapun keadaannya. Saya tahu mungkin di antara kita ada yang merasakan kekhawatiran akan keadaan yang terjadi saat ini. Tapi percayalah, tangan Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong kita. Di tengah badai, Tuhanlah pengharapan dan kekuatan kita. Maka dari itu, kita ambil waktu saat ini. Saya ajak kita semua untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan dan menaikkan syukur kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Angan-Mu Tuhan selalu kunantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di
Shalom, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sebelum kita pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, itu karena Tuhan Yesus yang teramat baik ada hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami rindu siap diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu lah pegangan hidup kami. Firman-Mu lah kekuatan kami. Kami rindu diberkati lewat firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, pakai hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini, untuk memberkati semua kami yang mendengarkan firman Tuhan ini lewat ibadah online. Kami siap untuk diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tema firman Tuhan mengenai hidup positif. Kita tahu hari-hari ini ada begitu banyak orang sedang mengalami ketakutan yang luar biasa. Mereka cemas karena virus COVID-19 yang katanya mematikan, menakutkan, sampai-sampai dunia takut. Bahkan ada banyak negara juga melakukan yang namanya lockdown. Tetapi pemerintah kita meminta agar kita semua melakukan isolasi diri sendiri di rumah kita masing-masing, agar kita bisa memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Karena itu kami membuat ibadah online ini supaya saudara tetap terhubung dengan kami. Tetapi hari ini saya mau berbicara bagaimana dalam situasi yang menakutkan ini kita tetap bisa diberkati. Kita tetap bisa menikmati semua berkat yang Tuhan sudah siapkan buat kita di tahun 2020 ini. Kita harus tetap stay positif. Kita harus tetap hidup positif, supaya kita tetap terhubung dengan hal-hal yang baik. Saudara, ada 3 hal hari ini yang saya mau sampaikan agar kita bisa tetap diberkati Tuhan. Yang pertama, saudara, saya ingin mengajak kita, mari supaya kita tetap terhubung dengan hal-hal yang baik, dimulai dari pikiran kita. Berpikirlah positif dalam segala hal. Kita mau isi pikiran kita ini dengan hal-hal yang baik. Ketika kita baca, dengar, melihat berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang membuat kita mengalami ketidakpastian akan hidup kita, seolah-olah saat ini segala sesuatu tidak terkendali. Tapi saya mau ingatkan saudara, justru ketika kita banyak baca firman, kita tahu bahwa Tuhan tetap pegang kendali. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu untuk kita semua tetap berpikir positif dalam menghadapi masalah yang besar ini. Karena kita punya Tuhan yang teramat baik. Jangan sampai seolah-olah corona adalah akhir dari segala-galanya. Saya mau katakan kita punya Yesus. Kita punya Tuhan Yesus yang teramat luar biasa baik. Dia tidak mungkin biarkan kita, dia tidak mungkin tinggalkan kita. Dia tidak mungkin, saudara, membiarkan kita mati binasa karena virus COVID-19. Hari ini saya ingin mengingatkan saudara, saudara punya Tuhan Yesus yang luar biasa, dahsyat, ajaib. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Mazmur 91, saudara, ingat, baca baik-baik. Janji Tuhan ya dan amin. Sekalipun 1000, 10.000, kalau Tuhan ada bersama dengan kita, kita selamat. Kita akan tetap menang. Kita dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik. Karena itu saudara harus tetap percaya bahwa kita ini punya Tuhan. Berpikirlah positif terhadap segala sesuatu yang terjadi. Saya percaya saudara, firman Tuhan katakan tidak sehelai rambut jatuh tanpa seizin Tuhan. Artinya segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang terjadi hari ini di Indonesia. Tuhan tahu apa yang terjadi hari ini di tengah-tengah keluarga kita.
Dan Tuhan Bapa yang baik itu tidak akan pernah biarkan kita. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita, saudara. Kalau saudara ingat, Yesus bahkan mati di kayu salib untuk apa? Hanya untuk menyelamatkan kita, saudara. Dosa adalah sesuatu yang sangat amat menakutkan, karena tidak ada obatnya, saudara. Tidak ada vaksinnya. Kita semestinya ini binasa, mati. Tidak ada satupun kita yang selamat karena dosa. Tapi Tuhan Yesus yang Bapa yang baik turun ke dunia, tinggalkan tatanya, tinggalkan tempatnya yang maha kudus. Hanya untuk apa? Hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Artinya Tuhan tidak akan biarkan kita. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Kalau Dia rela mati untuk menyelamatkan kita, saya pastikan hari ini, saudara, Tuhan yang sama yang telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, dari pelanggaran kita, Dia juga akan menyelamatkan kita. Dia akan melindungi kita, menyertai kita, sehingga kita tetap baik, selamat dari virus corona. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya, lewat peristiwa yang tidak baik, saya percaya akan mendatangkan sesuatu yang baik untuk kita. Saya kasih contoh, saudara. Kenapa kita harus selalu berpikir positif? Karena Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan mampu mengubah yang tidak baik menjadi baik. Terkadang Tuhan izinkan yang baik hancur supaya kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Tuhan izinkan yang baik itu hancur supaya kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Lewat semua masalah yang kita alami belakangan ini, saya percaya Tuhan tidak tinggal diam. Bangsa ini, dunia ini akan semakin baik. Manusianya, rakyatnya akan semakin baik. Kenapa? Karena kita akhirnya mulai peduli terhadap lingkungan kita. Kita mulai peduli terhadap kesehatan kita. Semuanya mendatangkan kebaikan. Saya percaya tidak ada yang abadi, segala sesuatu ada masanya. Termasuk virus corona, saudara. Ada masanya. Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan tidak akan tinggalkan saudara dan saya. Tapi mari isi nih pikiran kita nih dengan hal-hal yang positif. Ingat, ada Tuhan. Ingat, Dia Bapa yang baik. Bahkan firman Tuhan katakan, kalau kita yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak kita, apalagi Bapa kita di surga. Dia pasti akan berikan yang terbaik. Dia akan lindungi, Dia akan selamatkan kita anak-anaknya. Karena itu percayalah, keluarga saudara, pelayanan saudara, usaha, bisnis, pekerjaan saudara, hidup saudara, gereja saudara, semuanya akan tetap aman-aman saja, baik-baik saja. Karena apa? Ada Yesus. Saudara, 2 Korintus 10 ayatnya yang kelima, firman Tuhan katakan begini. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, jangan dibiarkan ya, berita-berita yang hari-hari ini kita dengar itu membuat kita akhirnya hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, sampai-sampai kita tidak lagi berani berbuat apa-apa. Kita takut berbuat sesuatu. Saya mau ingatkan saudara, ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Dia Bapa yang baik. Dia pasti akan selalu menolong, melindungi dan menyertai kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita mau ditipu oleh si iblis. Dia pakai itu yang namanya virus corona. Yang tadinya virus menjadi apa? Roh ketakutan. Dan inilah celah untuk dia, setan iblis itu masuk dalam
kehidupan kita. Ketika kita mulai isi pikiran hati kita dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, maka kita memperbesar ruang untuk si jahat masuk dalam hidup kita dan akhirnya menghancurkan kita. Tapi semakin kita percaya, semakin kita berani, saudara dengar baik-baik, semakin kita menutup, mempersempit ruang gerak si jahat dalam hidup kita. Tetapi kita memperbesar ruang gerak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga saya percaya mujizat lepas mujizat akan menjadi bagian hidup saudara. Berpikirlah positif. Allah sedang merapikan dunia ini. Allah sedang merapikan hidup kita, keluarga kita, lewat masalah yang kita alami. Bahkan saya mendengar di Eropa, gereja yang tadinya sepi, sekarang orang semua mulai mencari Tuhan. Mereka mau datang kepada Tuhan. Mereka butuh Tuhan. Bahkan ada yang berlutut. Ramai-ramai mereka berlutut meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong bangsa mereka, supaya Tuhan selamatkan mereka. Saudara, saya percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Filipi 4 ayat 8 katakan begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah yang baik-baik. Ingat ada Tuhan Yesus. Allah sedang menghancurkan yang baik untuk mendatangkan sesuatu yang lebih baik ada dalam hidup kita. Kalau dulu kita buang sampah sembarangan, sekarang saya yakin dan percaya semua orang mau peduli terhadap lingkungan mereka. Yang tadinya mungkin tempat-tempat umum jarang dirapikan, jarang dibersihkan, sekarang rajin, setiap hari dibersihkan. Di mana-mana kita lihat orang mulai membersihkan rumah mereka, tempat tinggal mereka. Mereka mulai menghargai segala sesuatu. Mereka mulai peduli juga terhadap lingkungan mereka, terhadap sesama. Karena itu saudara, tetaplah berpikir positif bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik untuk kita lewat masalah yang kita alami. Saudara percaya Tuhan pasti ada, Tuhan tetap ada di pihak kita. Dan firman Tuhan katakan Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Percaya saudara, Tuhan ada di pihak kita. Jangan takut bahwa Tuhan pasti akan menyertai dan menolong kita. Yang kedua saudara, bagaimana kita bisa tetap hidup positif? Yang kedua, kita harus juga berkata-kata positif. Perkataan, ucapan kita itu harus baik. Perkataan, ucapan kita itu harus membangun iman kita, iman sesama kita. Biarlah ucapan perkataan kita ini jadi berkat. Jangan dalam situasi yang mencemaskan ini, menakutkan ini, kita justru orang-orang yang punya Tuhan, orang-orang percaya, mengeluarkan juga perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang negatif, yang tidak membangun iman, yang melemahkan iman, yang tidak jadi berkat. Saudara, ayo, sudah waktunya untuk mulut kita ini, perkataan kita ini, hidup kita ini jadi berkat. Amsal 18 ayat 21 katakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup mati kita itu di tangan ucapan perkataan kita. Berhasil atau tidak berhasilnya kita, selamat atau tidak selamatnya kita, itu ditentukan dari ucapan perkataan kita. Kalau memang kita yakin bahwa kita punya Tuhan, Bapa yang baik ada dalam hidup kita, perkatakanlah hal-hal yang baik. Di saat orang-orang di luar sana sedang mengalami ketakutan, saudara katakan ada Tuhan, ada Yesus. Tuhan Yesus sayang kita, Tuhan Yesus sayang saudara. Tuhan pasti akan tolong kita, Tuhan akan selamatkan kita, Tuhan akan lindungi kita. Karena itu saudara, kuatkanlah sesama kita dengan perkataan-perkataan yang membangun iman. Jangan sampai ucapan perkataan kita ini justru membuat orang lain semakin hidup dalam ketakutan. Firman Tuhan katakan Amsal 12 ayat 18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang,
Tetapi perhatikan saudara, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Katakan kepada mereka, kita pasti selamat. Kalau sakit pun kita pasti sembuh. Bagi dia, Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil. Dan bagi kita orang percaya, tidak ada yang mustahil. Asalkan kita percaya. Perkatakanlah, ucapkanlah hal-hal yang baik. Amsal 16 ayat 24 katakan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Saudara, mari dalam situasi seperti ini, ucapan perkataan kita biarlah selalu membangun iman. Yang ketiga, bagaimana kita bisa tetap hidup positif supaya kita tetap terhubung dengan hal-hal yang baik. Yang pertama tadi, berpikir positif. Yang kedua, berkata-kata positif. Dan yang ketiga, mari kita mau melakukan hal-hal yang positif. Artinya begini, dimanapun saat ini saudara berada, mungkin saudara sedang mengisolasi diri saudara, saudara berada di rumah, usahakan untuk saudara tetap bisa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Kumpul dengan keluarga, adakan ibadah. Yang mungkin kita nggak pernah lagi ke gereja dengan anak kita, dengan mantu kita, dengan pasangan kita. Tapi saat ini kita bisa bersama-sama beribadah, bersama-sama dengan keluarga kita kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, mari tetap lakukan hal-hal yang positif dimanapun saudara berada. Tetap jadi berkat. Saudara bisa membantu sesama, bantulah sesama. Itu adalah juga ibadah kita. Di saat kita bisa mungkin saudara punya masker lebih, kita lihat ada orang-orang yang membutuhkan, saudara berbagi. Saudara bisa membantu saudara-saudara. Saudara bisa membantu orang-orang yang memerlukan bantuan saudara. Jadi berkat, saudara yang dikasihi Tuhan. Maka saudara akan tetap terhubung dengan hal-hal yang baik. Artinya hidup saudara tetap diberkati Tuhan. Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mungkin dengan hal yang kecil kita bisa tetap melakukan hal-hal yang positif, yaitu doa. Saudara, lewat 14 hari kita mengisolasi diri ya. Sementara ini 14 hari diminta ya. Mungkin bisa juga diperpanjang waktunya, tapi saat ini 14 hari yang ada gunakan untuk berdoa sungguh-sungguh. Yang tadinya mungkin saudara jarang berdoa, hanya doa makan, hanya doa pas lagi saudara butuh sesuatu. Tapi hari-hari ini Tuhan ingin kita mengisolasi diri kita, masuk ke rumah kita, ke kamar kita ya. Kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita berdoa untuk bangsa kita. Kita berdoa untuk para pemimpin bangsa ini. Kita berdoa untuk kota kita. Kita berdoa untuk gereja kita. Kita berdoa untuk keluarga kita. Kita berdoa untuk sesama kita. Dan ketika kita sehati berdoa, percayalah saudara, doa orang benar, tadi firman Tuhan katakan, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ini hal-hal yang baik yang kita bisa lakukan di saat kita sedang mengisolasi diri. Karena itu yang ketiga, biarlah kita tetap bisa melakukan hal-hal yang positif dimanapun kita berada. Dengan mungkin hal-hal yang mungkin sederhana, doa, berbagi ya. Saudara, 3 hal bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan hal-hal yang baik di tahun 2020 dalam situasi kondisi seperti sekarang ini. Yang pertama, berpikirlah positif. Yang kedua, berkata-kata positif. Dan yang ketiga, tetap lakukan yang baik, tetap lakukan yang positif. Maka saya percaya berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti, ada menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, saat ini hamba berdoa
Tuhan, kiranya kami semua bisa tetap positif dalam hidup kami, berpikir positif, berkata-kata positif, dan melakukan hal-hal yang positif. Sekalipun saat ini kami sedang mengisolasi diri kami, tapi hidup kami tetap jadi berkat. Tuhan Yesus, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Bahkan mereka yang mendengar boleh diberikan kekuatan, ketenangan. Tuhan, berikan penghiburan agar mereka tetap kuat, percaya bahwa segala sesuatunya pasti, segala sesuatu yang saat ini kami sedang alami pasti akan berlalu. Badai pasti berlalu. Tuhan berkati. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Ada yang punya masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik. Haleluya. Mazmur 31 ayat 24 berkata, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan." Saudara seiman, berharaplah dan bersandar hanya kepada Yesus. You were the Word at the beginning, when we got the Lord Most High. You hidden glory and creation, now revealed in you our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heavens down. My sins was great, your love is greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. That could not hold you, the filter before you. You silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King.
What a powerful name it is. Nothing can stand again. What a powerful name it is. The